Istimewa untuk peringatan kemerdekaan Indonesia. Skuad Garuda Pertiwi memastikan tiket ke babak semifinal Sri Kandi Merdeka Cup 2026 setelah taklukan Malaysia 3-0. Suasana haru warnai Stadion Super Soccer Arena Kudus sebelum laga lanjutan Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dimulai. Seluruh pemain dan ofisial dari kedua tim bersama ribuan supporter menundukkan kepala mengheningkan cipta sebagai bentuk solidaritas dan duka cita atas musibah gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Saat jalannya laga, semangat juang tinggi ditunjukkan pasukan Garuda Pertiwi dengan tampil menyerang, mengurung pertahanan Malaysia. Hasilnya, pada menit ke-14, penyerang Fadila berhasil membuka keunggulan merah putih usai memanfaatkan umpan terobosan dari Anya Gabriela Chandra. Tekanan timnas putri kembali membuahkan hasil pada menit ke-32 lewat eksekusi penalti setelah peninjauan VAR. Jesslyn Kayla Virial dengan tenang menggandakan skor menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, dominasi skuad asuhan Timo Shauneman belum terbendung. Pada menit ke-80, Nafeza Ayashanori mengunci kemenangan 3-0 lewat tendangan sudut spektakuler dari sisi kanan yang langsung menghujam gawang Malaysia. Kemenangan ini memastikan langkah timnas putri U16 menuju babak semifinal dengan mengantongi. Okay, let's go. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam yeye WhatsApp untuk Pak Cik dan Mak Cik di negeri seberang sono. Oke, without further ado, kita akan membahas Garuda Pertiwi yang membelasah pasukan dari Malaides sekitar 3-0 ya. Ini berita yang menurut saya bisa kita bahas dan kita nikmati. Dan beberapa poin penting lagi yang akan saya bahas tentang perkembangan sepak bola wanita di Indonesia ya. Kita lagi musim panas di saat ini, jadi saya pakai baju relax. Nggak malu-maluin juga, otot kita masih bagus. Pasti Pak Cik Mak Cik Malaides agak marah ini. Jadi yang akan kita bahas di video kali ini adalah perkembangan sepak bola wanita di Indonesia yang menurut saya pribadi itu sudah mulai ada peningkatan ya. Ini dalam acara ajang Piala Kemerdekaan ini ya. Ini kalau nggak salah di Stadion Kudus yang pasukan Garuda Pertiwi umur 16 berhasil membelasah 3-0 Malaides. Gol-golnya menurut saya lumayan bagus ya. Gol pertamanya itu murni gocekan yang luar biasa sekali dan hasil gameplay yang sangat bagus sekali menurut saya ya. Terus gol kedua itu memang penalti, itu smackdown seperti pemain Malaides ini seperti sedang melakukan Muay Thai, menghujam perut pemain Indonesia dengan lututnya. Jadi wajar itu penalti. Dan gol ketiga itu ya dari lewat tendangan sudut luar biasa sekali, langsung masuk itu ke gawang Malaides. Jadi yang akan saya bahas ini perkembangan sepak bola wanita. Waktu saya pulang kampung juga saya sudah kaget karena di kampung mereka suka mengadakan turnamen-turnamen kecil mulai dari bola voli sampai ke mini soccer. Itu menurut saya mereka melakukan, saya nggak ngomong itu futsal juga, tapi lapangannya diperkecil. Anyhow, itu menurut saya salah satu perkembangan yang sangat saya banggakan dan saya sangat bahagia. Karena di desa-desa, di kampung-kampung selalu mengadakan acara-acara begitu, itu akan meningkatkan yang jelas lah kesehatan para generasi muda ya, fisik.
Nah, untuk timnas wanita, terus terang timnas wanita ini ya kalau kita mau bina dengan serius, kita bikin persamaan pembinaan dengan tim cowok, dan mulai sekarang kita di Indonesia tidak melarang anak-anak cewek untuk bermain bola. Saya punya feeling, insting, kesempatan untuk masuk Piala Dunia itu jauh lebih gampang daripada tim cowok. Ya, itu jelas sekali. Ini poin yang saya bahas di samping kita bantai Malaides. Tapi itu saatnya Indonesia menurut saya mulai memperhatikan Garuda Pertiwi ini. Kita harus rajin mengadakan kompetisi-kompetisi. Saatnya lah kita mengadakan liga untuk cewek, walaupun belum profesional, bikinlah antar provinsi dulu atau gimana kek. Ini saatnya saya rasa kita agak serius, karena terus terang di negara maju sekalipun seperti Amerika, itu timnas Amerika yang cewek itu lebih kuat daripada timnas cowoknya. Mereka pernah juara dunia, sama dengan timnas Jepang. Timnas cewek Jepang pernah juara dunia. Silakan searching sendiri kalau nggak percaya ya. Pernah juara dunia. Ya. Ini dibanding timnas cowok mereka, walaupun pencapaiannya sudah sangat luar biasa sekali, timnas cowok Jepang, tapi timnas ceweknya itu sudah pernah juara dunia. Saya kalau nggak salah lihat waktu itu momen mereka final dengan Amerika itu, kalau correct me if I'm wrong, ya. Dan itulah, ini pembelasahan yang luar biasa sekali. 3-0. Pemain kita kelihatan punya body yang mungil kebanyakan ya, tapi jauh lebih lincah daripada pemain Malaides yang punya postur lebih bagus ya, lebih tinggi menurut saya. Dan untuk cewek memang Malaides ini jauh di bawah Indonesia, selalu kalah setiap kali pertemuan di setiap level. Dan yang akan kita tunggu nanti apa piala, apa FIFA ASEAN ya, ini sangat kita tunggu karena kemarin timnas cowok lapis 2 kita itu, lapis 2 apa lapis 3 itu babak belur di Piala Ciki. Piala Ciki ini yang bikin sial timnas Indonesia, karena apa? Menurut saya udah Piala Ciki, sering sekali kita spesialis runner up, dan itu jadi bahan lelucon oleh Malaides. Dan Malaides kayaknya udah dihajar Vietnam ini ya. Malaides itu hantunya Vietnam ya. Jadi timnas cewek Indonesia, saya sangat berharap ada turnamen-turnamen dari kampung-kampung yang bisa melibatkan cewek ya, anak-anak cewek. Dan itu biasa terjadi di Jepang juga. Di Jepang itu anak cewek cowok itu campur aja mainnya, apalagi usia-usia SD ya. Itu di Akademi Barcelona Academy di Tokyo juga banyak sekali anak-anak cewek masuk di akademinya. Jadi nggak heran ya, yang masuk akademi sepak bola itu bukan hanya sekedar cowok, cewek juga banyak. Jadi susah kita kalau untuk ngalahin Jepang beberapa dekade lagi, ceweknya khususnya. Terlalu jauh level kita berbeda. Itu bukan Indonesia aja ya, untuk Asia Tenggara lah, jauh berbeda. Karena dari pembinaan usia dini, SD, SMP, SMA, itu banyak sekali anak-anak cewek yang terlibat dalam sepak bola khususnya ya. Dalam dunia sepak bola. Itu nggak pernah dilarang-larang orang tua, mereka malah disupport. Dan saya sangat biasa sekali selama di Jepang itu melihat anak-anak perempuan gabung dengan anak laki-laki, nggak ada pembedaan. Oh, anak perempuan harus mainnya dengan perempuan, mainnya lembut-lembut. Enggak. Main sikat hajar habis sama kayak cowok. Bayangin mentality anak cewek tersebut setelah mereka besar, berkompetisi sama-sama dengan cewek sama cewek. Mental mereka pasti tidak akan tergoyahkan lagi karena mereka terbiasa di usia dini bermain atau bertarung dengan anak cowok. Nah, saya berharap ini ya, ada teman-teman kalau ada anak-anak, ponakan, keluarga yang ada cewek tomboy mau main bola, tidak usah dilarang-larang, biarin aja, dunia sudah berubah ya.
biarin aja, malah support kalau perlu disupport, ya. Dan perkembangan sepak bola wanita Indonesia untuk Asia Tenggara itu menjanjikan, tapi kita masih di bawah Vietnam dan Thailand untuk cewek juga ya. Kalau Filipina pembinaan lokal nggak ada lah untuk saat ini, karena bola tidak termasuk olahraga yang mereka gemari. Mereka justru cenderung dengan basket ya. Basket menurut saya susah lah kita kalau untuk berkembang, karena permainan ini fisikal sekali. Harus ya gimana mau melawan pemain-pemain NBA yang tinggi 2 meteran, didukung kompetisi yang baik di Amerika kan. Itu saja menurut saya video kali ini. Saya sangat bangga melihat Garuda Pertiwi perkembangan jelas, membantai Malaides 3-0, luar biasa sekali. Dan semoga secepatnya kita mengadakan kompetisi untuk Garuda Putri ini, biar mereka punya tempat ajang berkompetisi secara reguler ya, bukan cuman dikumpulin saat mau tanding, pas latihan pisah-pisah. Ya susah kalau gitu loh, ya susah banget kalau gitu. Jadi saya harap nanti di Indonesia udah mulai ada kompetisi minimal antar provinsi dulu lah kalau susah, seperti Liga Profesional Cowok minimal dibikin antar provinsi. Nanti ada scouting turun ke provinsi-provinsi untuk mencari bakat-bakat alami kan. Barulah kita akan Indonesia nggak kekurangan bakat ya, kita nggak kekurangan bakat. Potensi kita, orang penduduknya banyak. Nggak salah lagi kalau masalah potensi. Kekurangan kita adalah sistem olahraga kita yang masih belum tertata dengan baik. Sistem pembinaan, pencari bibit lokal yang berkualitas, sistem pembinaan yang berkesinambungan, itu aja kurang kita ya. Nggak ada bedanya kita dengan Jepang. Kalau Jepang justru kekurangan sumber daya manusianya ya. Orangnya udah dikit, negaranya udah kecil, harus dibagi-bagi lagi dengan olahraga. Berapa banyak cabang olahraga. Tapi sistem pembinaan mereka tertata dengan baik. Itu aja yang membedakan kita. Contohnya Jepang itu mendominasi hampir di seluruh olahraga. Coba lihat waktu Olimpiade kemarin. Mereka urutan ketiga. Di bawah Cina, Amerika, langsung Jepang. Dibandingkan Cina, Amerika itu populasinya lah, kalau kita masalah ngomong populasi jauh sekali bedanya. Jepang tuh kecil sekali populasinya. Tapi mereka berhasil memanfaatkan sumber daya manusia SDM mereka dengan sempurna, karena sistem mereka, sistem di olahraga mereka ya udah tertata dengan baik dan benar. Thank you for watching. Ya. Terima kasih yang udah menonton. I see you next time. Bye-bye. Wajar lah karena apa yang terjadi. Gol sekali lagi, gol dari Nafisa Nori. Ya, untuk mencari ruang di kepada rekan dan sebuah kesempatan masuk Indonesia, maka mampu dimaksimalkan dan membuka malam hari ini Garuda Pertiwi. Itu luar biasa. Tubuhnya tidak terlalu jangkung ya, tapi menurut saya refleksnya salah satu yang terbaik di turnamen. Sudah dilakukan sebuah eksekusi yang sangat dingin dari Jocelyn. Ada beberapa error sih, tapi menurut saya wajar lah karena apa yang terjadi. Gol sekali lagi, gol dari Nafisa Nori.